Pada film ini kita diceritakan tentang Belo, seorang warga desa yang sangat biasa dengan kehidupan juga yang biasa. Dia hidup dengan seorang istri dan 2 orang anaknya. Kehidupan mereka cukup memprihatinkan karena usaha Belo sebagai tukang potong rambut makin sepi dari hari ke hari. Kemunduran usahanya itu disebabkan karena kiosnya yang dipakainya sangat memprihatinkan dan sudah ketinggalan zaman. Bahkan kursi yang dipakainya untuk pelanggannya sudah sangat reot dan seringkali patah. Kehidupan Belo dilalui tanpa banyak peristiwa sampai akhirnya seorang superstar Hollywood Shahir Khan datang ke desanya untuk syuting film. Kejadian tersebut sangat langka terjadi di desa yang miskin itu. Seluruh desa heboh karena semua mengidolakan sang superstar. Semua ingin menemui sang superstar. Suatu ketika, Belo berkata kepada keluarganya bahwa ia mengenal Shahir saat ia kecil, tapi ia tak pernah menjelaskan bagaimana hubungan mereka. Kemudian anak-anaknya menyebarkan berita pertemanan sang ayah dengan superstar itu kepada seluruh penduduk desa. Mengetahui bahwa Belo adalah teman Shahir, dalam sekejap status Belo berubah. Dia menjadi sangat dihormati dan menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin menemui Shahir Khan, sang superstar. Orang-orang yang sebelumnya menolaknya kini menganggapnya sebagai teman dekat, dengan harapan bahwa agar mereka dapat dikenalkan kepada Shahir Khan. Belo menolak pertemanan itu dan mengatakan bahwa tak mungkin baginya mengenalkan Shahir Khan pada penduduk desanya. Belo merasa tidak sederajat dengan Shahir Khan. Selain itu, Belo takut jika ternyata Shahir tak lagi mengenalnya. Namun penduduk desa tidak mau peduli. Semua menuntutnya membawa Shahir kepada mereka. Seorang rentenir membuatkan sebuah kursi dan merenovasi semua peralatan cukurnya secara gratis asalkan Shahir bisa ditemui. Kepala sekolah membebaskan SPP anak-anaknya asalkan Shahir mau datang ke sekolahnya. Setiap kali istrinya belanja di pasar, sering pula dibeli gratisan. Pelanggan cukur semakin berduyun-duyun karena ingin dipotong rambut ala Shahir. Semua itu membuat kehidupan Belo menjadi semakin makmur. Sebenarnya Belo berusaha menempuh berbagai cara untuk menemui sang superstar, tapi gagal. Semua itu membuatnya menyerah. Maka ketika saat syuting hampir berakhir dan Belo tidak kunjung membawa Shahir kepada orang-orang yang sudah membela hidupnya, keadaan berubah kembali. Satu persatu kehidupan kembali seperti dulu. Dia dituduh berbohong tentang pertemanannya dengan Shahir. Bahkan istri dan anak-anaknya mulai meragukannya dan membencinya. Namun Belo tetap memilih diam saja dan tidak menceritakan tentang bagaimana sejatinya hubungan pertemanannya dengan Shahir. Setelah Belo tidak dapat memenuhi janjinya mendatangkan Shahir ke sekolah, maka kepala sekolah datang sendiri ke tempat syuting. Dia meminta Shahir mau datang ke sekolahnya untuk memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar giat belajar. Maklumlah, banyak murid-murid yang mengidolakan Shahir. Ternyata Shahir menyetujuinya. Pada hari Shahir datang ke sekolah, seluruh warga tumpah ruah memenuhi sekolah itu untuk melihat sang idolanya dari dekat, kecuali Belo dan istrinya. Tetapi setelah si istri memohon dengan amat sangat, akhirnya mereka berdua berangkat ke sekolah. Sayangnya mereka sedikit terlambat datang ke sekolah, sehingga hanya bisa melihat dari luar pagar sekolah. Pada saat Shahir diminta memberikan sambutan, Shahir menceritakan bahwa dia dulu miskin dan bukan siapa-siapa, tapi dia memiliki seorang sahabat yang spesial bernama Belo. Shahir bahkan menceritakan betapa sebenarnya Belo sangat peduli padanya dan berperan besar dalam kesuksesannya menjadi superstar. Pernah Belo menjual perhiasan yang dimilikinya untuk membiayai Shahir ke Mumbai untuk menggapai mimpinya menjadi superstar. Sayangnya saat Shahir telah berhasil menjadi superstar, dia tak mampu menemukan jejak sahabat yaitu Belo. Belo yang saat itu berdiri di luar pagar tak menyangka sama sekali bahwa Shahir, sahabat masa kecilnya yang sudah menjadi seorang superstar, tetap mengingat setiap detail persahabatan mereka. Belo kemudian memilih untuk meninggalkan sekolah itu dan kembali pulang ke rumah. Dia bahkan tak berminat untuk menemui dan menampakkan keberadaannya pada Shahir. Sementara itu, penduduk desa segera menyadari kesalahan mereka dan mengingat betapa indahnya persahabatan antara Shahir dan Belo yang tak lekang dimakan waktu meski telah kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Maka penduduk desa mengantarkan Shahir ke rumah Belo. Akhirnya, kedua sahabat itu kembali bertemu dalam suasana yang sangat mengharukan.